Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyina wa qudwatuna wa imamuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'a. Pada pagi hari ini Allah pertemukan kita untuk menambah ilmu kita. Di antara doa pagi kita, mungkin ini adalah Allah ijabah kita bertemu di majelis ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Itu yang kita sebutkan tadi pagi dalam zikir pagi kita, dan disunnahkan membacanya setiap pagi. Kita minta agar Allah anugerahkan kepada kita ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Dan bertemunya kita di majelis ilmu ini salah satu nikmat Allah yang besar. Selain insya Allah setelah ini kita mendapatkan ilmu, kita praktekkan, kita ingin Allah juga menerima amalan kita, amalan mutaqabbalah. Itu juga doa pagi kita. Dan bagaimana kita tahu amal kita diterima? Tentu saja kita berusaha beramal dengan ilmu, ittiba' Rasul. Tidak hanya cukup ikhlas saja dalam beramal, tapi juga harus ittiba'. Dengan begitu Allah menerima amalan kita, amalan mutaqabbalah. Maka kita tidak bisa beramal tanpa ilmu. Karena itu bertemu di majelis ilmu adalah pertemuan yang sangat kita syukuri. Allah anugerahkan kita waktu, kesempatan, dan hadir di tempat ini. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpah curahkan kepadanya keselamatan, kesejahteraan, dan juga kepada keluarganya, istri-istri Rasulullah dan anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihim. Akhwati fillah, bahasan kita dari kitab bab salat sudah beberapa kali pertemuan, mulai dari teori waktu itu, kemudian kita lanjutkan praktek, dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana syariat mengajarkan wanita sholat berjamaah bersama kaum wanita, dan bagaimana wanita sholat berjamaah bersama kaum laki-laki. Jadi ketika makmumnya seluruhnya bersama imamnya seluruhnya wanita, imamnya wanita, makmumnya wanita, bagaimana pelaksanaan sholat berjamaahnya, dan bagaimana kalau imamnya laki-laki dan makmumnya seluruhnya adalah wanita, atau ada makmum yang berjamaah dengan laki-laki, imam laki-laki, dan jamaahnya ada jamaah laki-laki, makmum laki-laki, dan juga ada makmum wanita. Silakan dibuka halaman 177 yang sama bukunya dengan ini. Kalau berbeda halaman mungkin ada 2 atau 3 lembar ya, angkanya berbeda. Baik akhwati fillah, antuna mungkin sudah sering melaksanakan sholat berjamaah, mungkin tidak di masjid tapi di rumah, atau mungkin ketika sedang pergi ke suatu tempat dan di sana kita mendapati ada sekelompok orang berjamaah dan kita ikut berjamaah juga di sana. Nah, ini peraturannya, bagaimana cara sholatnya, apakah itu di masjid, di musola, di satu rumah, di satu aula? Insya Allah sama. Semuanya dengan melaksanakan, pertama tentu saja memenuhi syarat sah sholat itu sendiri. Berjamaah tapi tidak memenuhi syaratnya, tidak sah sholatnya seluruhnya. Ya, maka seluruhnya harus memenuhi syarat sahnya sholat. Nah, kita sekarang masuk kepada sholat kaum wanita di belakang imam wanita, halaman 178. Disyariatkan dengan mengikuti yang pertama, ada 3 yang kita fahami. Yang pertama adalah keumuman hadis yang menyebutkan bahwa wanita sholat berjamaah di belakang kaum wanita juga ada keutamaannya. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, sholatul jamaah tafdulu sholatul fardhi bisab'i wa ishrin. Artinya sholat berjamaah itu Allah berikan ganjaran 20 derajat lebih utama daripada dibandingkan sholat seseorang sendirian. Maka karena itu akhwat,
kita usahakan berjamaah walaupun berdua dengan anak di rumah karena kita tidak ke masjid. Kalau tidak ada yang menghalangi kita untuk sampai datang ke masjid, maka kita sholat berjamaah di masjid. Karena kadang anak jumpai beberapa jamaah ketika sholat zuhur misalnya ya, kajian seperti ini. Sedang kajian dimulai dari dari jam 8 sampai jam 10. Lalu nyambung, ada yang dari jam 10 sampai jam 12. Nah, pas jam 12 kan itu sudah masuk waktu zuhur, bahkan sebelum jam 12 sudah azan. Jadi pengajian diberhentikan, nanti dilanjutkan setelah sholat berjamaah gitu. Nah, yang ibu-ibu banyak tuh di situ azan, bubar, malah pulang. Ngapain pulang? Ya udah selesai kajiannya, paling tinggal tanya jawab gitu ya. Sayang sekali udah sampai di masjid, azan, bukannya ditunggu sebentar supaya sholat berjamaah, malah pulang. Ya karena selesai kajian, alasannya begitu. Padahal kalau di rumah kita akan laksanakan sholat sendirian. Ya kalau ada orang lain, ada anak, ada yang bantu di rumah, atau ada orang lain lah, kakak, adik, atau mertua, atau siapa, kita bisa sholat berjamaah. Tapi kalau tidak ada, sayang sekali, akhirnya tidak sholat berjamaah. Padahal sholat berjamaah itu lebih utama 27 dibandingkan sholat sendirian. Dan ada hadis lain, tidak bisa bi-20 tapi bi 25, 25 ya, 25 derajat. Ada yang hadis 27 derajat. Tapi berapapun itu 27, 25 dibanding 1 tetap rugi. Karena itu kalau bisa diusahakanlah, karena ada keutamaan dalam sholat berjamaah baik laki-laki maupun perempuan. Dalil ini sama. Untuk sholat berjamaah bagi kaum laki-laki, bagi itu sholat berjamaah bagi kaum perempuan. Yang kedua, tidak adanya larangan wanita menjadi imam bagi kaum makmum wanita. Kalau wanita seluruhnya berjamaah, dia akan menunjuk di antara mereka satu orang untuk menjadi imam, dan itu wanita. Jadi boleh wanita berjamaah dengan wanita. Yang ketiga, C, apa yang dilakukan oleh sebahagian sahabiah seperti Ummu Salamah dan Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Rittah Al-Hanafiyah bahwa Aisyah pernah mengimami mereka melaksanakan sholat wajib dan dia berdiri di antara mereka. Jadi ibunda kita Ummahatul Mukminin Aisyah sholat bersama jamaah kaum wanita, dan ibunda kita Aisyah Ummul Mukminin berdiri di antara mereka. Jadi di tengah para wanita yang lain, tidak ke depan, tidak mengambil shaf sendiri di depan, dia bershaf satu barisan dengan kiri dan kanannya kaum wanita. Jadi ini dalil yang menyatakan bahwa wanita sholat berjamaah dengan kaum wanita dan berdirinya sejajar, dan apabila di belakang kaum laki-laki tentu saja dia terpisah ya barisannya. Siapa yang paling berhak menjadi imam untuk kalangan wanita? Kalau kalangan laki-laki ada pembahasan tersendiri, untuk wanita juga ada bahasan tentang siapa yang paling berhak menjadi imam. Ada di situ mic-nya Bu Lilis, silahkan. Iya. Siapa yang paling Siapa yang paling berhak menjadi imam? Jika kaum wanita melaksanakan sholat dengan berjamaah, maka yang paling berhak menjadi imam adalah seorang wanita yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Jika bacaannya sama baiknya, maka dipilih siapa yang paling mengetahui sunnah. Jika mereka mengerjakan sholat berjamaah di rumah, salah seorang dari mereka pemilik rumahlah yang paling baik menjadi imam, kecuali jika ia memberi izin kepada yang lain. Naam, syukron. Jadi yang pertama, ini sama dengan laki-laki. Siapa yang paling baik menjadi imam, baik di kalangan wanita maupun di kalangan sesama wanita maupun di kalangan laki-laki, yaitu siapa yang paling baik di antara mereka bacaannya. Ini kalau tidak jadi tuan rumah, kita berjamaah di satu tempat dan tidak ada yang jadi tuan rumah tempat tersebut. Siapa yang paling baik bacaan dari Al-Qur'annya? Baik hurufnya, baik tajwidnya, ya. Apalagi diutamakan siapa yang paling banyak hafalannya, baik hurufnya, baik tajwidnya, dan baik hafalannya. Tapi apabila hafalannya banyak, tapi bersalahan tajwidnya, bahkan Anda punya jamaah murid itu di satu tempat,
Ternyata anak banyak koreksi bacaan dia, kenapa ya banyak hafalannya tapi salah gitu. Waktu anak suruh baca Quran, karena anak kira dia banyak hafalan ya, anak suruh baca Quran, ternyata tidak bisa baca. Jadi tidak bisa baca Quran, tapi hafalannya banyak, lumayan. Maksudnya walaupun juz 30 ya, tapi misalnya orang jarang sehari-hari membaca surat Al-Adiyat misalnya. Padahal Al-Adiyat termasuk surat yang pendek, jumlah ayatnya tidak banyak. Dibanding orang yang sangat sering membaca surat Al-Kautsar. Ya, lebih banyak orang membaca surat Al-Kautsar ya daripada Al-Adiyat gitu. Nah, dia waktu kenapa huruf ainnya salah banyak gitu ya. Nah, ternyata tidak bisa baca Quran, hafalannya banyak. Jadi utamakan yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Yang paling baik bacaan Qur'annya siapa itu? Itu orang yang mempelajari kaidah makhrajul huruf, kaidah tajwid ya. Itu gunanya belajar tahsin itu. Tahsin itu bukan berarti belum bisa baca, sudah. Tapi tahsin diperbaiki, ada perbaikan dalam bacaannya. Membaca ta'awud jangan-jangan masih sama hamzah dengan ain. A'udzubillah dia baca a'udzubillah. Itu salah itu. Ya, kita harus perhatikan mana huruf dzal, mana zai, mana jim, itu semua berbeda letak-letak hurufnya. Jadi diutamakan mana yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Kemudian yang kedua, jika sama-sama baik bacaan Al-Qur'annya, sama-sama banyak hafalan Al-Qur'annya, maka utamakan siapa yang lebih menjalankan sunnah, mengerti sunnah. Itu lebih diutamakan. Kemudian jika sama juga, maka jika dia berada di satu tempat, misal rumah, maka tuan rumah lebih berhak untuk menjadi imam daripada tamunya. Atau satu masjid seperti ini, yang kita pendatang, misalnya datang dari komplek mana-mana begitu ya, kemudian ada kajian, siapa yang lebih utama untuk dijadikan imam, maka siapa yang lebih berhak di tempat tersebut, tuan rumah. Kemudian apabila semuanya sama, dia duluan hijrah, dia duluan mengerti sunnah, dia lebih paham ilmu Quran, hafalannya juga banyak, semuanya sama, maka siapa yang paling tua umurnya? Ya, siapa yang paling tua umurnya? Tidak berarti nomor pertama yang paling tua justru di akhir. Artinya yang diawalkan adalah ilmu. Siapa yang paling baik bacaan Qur'annya, itu maksudnya ilmu. Siapa yang paling banyak hafalannya, itu ilmu. Siapa yang paling mengerti sunnah, itu ilmu. Jadi tidak duluan tuanya atau usianya yang lebih banyak. Itu terakhir malah. Kadang kita kalau menunjuk seseorang untuk maju jadi imam, ya dia aja deh yang lebih banyak umurnya, tidak. Ya. Jadi itu sama dengan imam laki-laki untuk siapa yang berhak dijadikan imam. Berikutnya tempat imam wanita dalam sholat. Sambung mic-nya. Yang halaman 179, tempat imam wanita dalam sholat. Jika seorang wanita menjadi imam bagi kaum wanita, hendaklah ia berdiri di tengah-tengah mereka, bukan di depan mereka. Hal ini sebagaimana diketahui dari perbuatan Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan ini merupakan pendapat mayoritas salaf. Naam, syukran Nah, akhwat, letaknya di tengah, tidak maju ke depannya, tapi sama sejajar. Posisinya misal 5 orang, berarti kiri kanan 2-2, dia di tengah. Kalau 3 orang, berarti kiri kanan 1-1, dia di tengah. Kalau 4 orang, banyakkan ke kanan, 2-1 di kiri, dia di tengah, gitu. Jadi letaknya sejajar dengan yang seperti yang lalu kita praktekkan, sejajar bahu, sejajar tumit, tidak maju ke depan.
Sebagaimana praktek dari Ummahatul Mukminin Aisyah dan Ummu Salamah ketika menjadi imam buat kaum wanita. Dia sejajar dengan mereka. Sejajar bahu, sejajar tumit. Sebagaimana kita praktek pada bulan yang lalu, ya. Shaf terbaik bagi wanita. Siapa sekarang? Boleh dipinjamkan bukunya atau mic-nya? Terbaik bagi wanita jika seorang wanita mengerjakan hal bersama kaum wanita yang jauh dan tidak bergabung dengan jamaah laki-laki, maka contoh yang paling baik adalah yang pertama dan kemudian contoh setelahnya. Ya, syukron. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas sufufil ula. Ya. Jadi utamakan tetap shaf pertama untuk wanita, bukan shaf terakhir. Tapi jika kondisinya jauh dari shaf laki-laki, kalau dekat shafnya dengan laki-laki, misal masjid ini ada 15 shaf, yang laki-laki dari shaf awal sampai shaf ke-7, yang perempuan dari shaf ke-9 sampai shaf ke akhir. Lalu ada shaf dua yang dikosongkan, gitu ya, yang jadi jarak. Ini ada pembatas satir seperti ini. Jika seperti ini sudah dianggap jauh, tidak langsung dekat begitu, maka shaf wanita yang terbaik tetap di awal. Apalagi kalau memang jauh sekali. Beberapa masjid dibangun besar, luas. Sholat kalau bukan sholat id dan bukan sholat tarawih, biasanya yang terisi hanya berapa shaf di depan, gitu kan. Lalu perempuan datang dengan serombongannya, jangan langsung mengambil shaf belakang dengan memang betul ada dalil bahwa shaf terbaik wanita di akhir, yang terburuk di awal. Shaf terbaik laki-laki di awal dan yang terburuk di akhir. Itu jika kondisi makmum laki-laki yang akhir dengan makmum wanita yang awal berdekatan. Tapi jika berjauhan, maka tetap untuk wanita shafnya di awal. Kalau berjauhan, apalagi pintu seperti sekarang ini, kondisinya ini pintu khusus wanita masuknya, ini pintu khusus laki-laki, nggak ketemu. Shaf wanita dengan laki-laki nggak ketemu, maka ini tetap yang utama di awal. Ya, tapi jika ketemu pintunya dari satu tempat itu, pintu itulah masuk seluruhnya, baik jamaah untuk makmum laki-laki maupun jamaah untuk makmum perempuan. Maka di sini buruk untuk wanita shaf di awal, karena nanti laki-laki mau keluar akan melewatinya. Maka dia harus mengambil jauh jaraknya ke belakang. Itu alasannya kenapa dikatakan shaf wanita itu yang terburuk di depan, yang terbaik di belakang, karena ketemu dengan laki-laki. Tapi kalau jauh jaraknya, maka ini shaf tetap untuk yang perempuan di awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mendoakan shaf yang awal. Apakah ini berlaku untuk sholat saja? Tidak, termasuk untuk bermajlis ilmu, ya akhwat. Karena ini fadilah, ini keutamaan, bahwa Allah dan para malaikat mendoakan loh. Yang doa yang kalimat innallaha malaikatahu yusholluna, mereka bersolawat, mereka mendoakan. Allah dan para malaikat mendoakan. Allah berdoa maksudnya apa? Allah memberi rahmat, ridho kepada orang-orang yang di shaf awal. Para malaikat berdoa maksudnya as-sholawat, untuk malaikat meminta kepada Allah, ya Allah anugerahkan rahmat, ridho kepada orang-orang yang ada di shaf awal. Lalu yang datang pertama berharap tentunya dapat shaf awal karena dia datang pertama. Malah datang pertama supaya bisa ngambil shaf akhir. Nanti yang terakhir datang suruh ke depan. Ini sayang sekali. Kalau bisa yang pertama protes, komplain. Kenapa saya yang duluan datang malah yang terakhir disuruh ke depan? Karena berebut tadi
Innallaha wa malaikatahu yushollun. Doa Allah dan para malaikat, rahmat Allah dan para malaikat. Jadi kita usahakan tidak hanya di soft salat tapi juga soft majelis ilmu, karena majelis ilmu itu majelis yang Allah buat seperti bintang-bintang ya, yang diberkahi. Karena itu kita mengambil soft awal. Berikutnya, apakah seorang wanita mengeraskan bacaan ketika mengimami kaum wanita ketika sholat yang bersuara ya, jahar ya, seperti subuh, maghrib, dan isya? Apakah mengeraskan suaranya juga? Kemudian mengeraskan suara juga dimaksudkan dengan ketika takbir intiqal, mulai dari takbir awal, takbiratul ihram, kemudian takbiratul intiqal, ketika berpindah gerakan mengucapkan Allahu Akbar. Apakah itu mengeraskan suara juga? Silakan dibaca halaman 179 di bawah. Apakah seorang wanita mengeraskan bacaan ketika mengimami kaum wanita? Imam wanita hendaknya mengeraskan bacaan pada salat zariyah. Namun jika laki-laki, Jika ada laki-laki. dia tidak boleh mengeraskan kecuali jika laki-laki tersebut adalah mahramnya, maka tidak mengapa. Naam, syukran. Nah, akhwat, apabila kita sholat bersama kaum wanita seluruhnya, kita jadi imamnya, dan di ruangan tersebut tidak ada laki-laki, keraskan suaranya, bacaannya. Tapi jika ada laki-laki, misal kita sholat di satu musola umum, ya, satu restoran, kadang ada kelompok jamaah akhwat rihlah kemana, nanti sholat berjamaah di sana gitu ya. Kemudian ada di masjid tersebut, walaupun itu masjid, tapi kan terbuka, bukan khusus perempuan, bisa laki-laki juga ada di sana. Maka dia tidak membacanya dengan jahar, dia sir, suaranya tidak terdengar. Ya. Adapun ketika takbir intiqal atau takbiratul ihram di awal, kemudian takbiratul intiqal dilanjutkan sampai akhir, sampai salam, untuk memberitahu makmum yang lainnya, maka ini boleh. Itu pun sebatas suara terdengar oleh makmumnya. Jika makmumnya hanya sedikit, ya sebatas itu, tidak usah lebih keras lagi, karena insya Allah terdengar oleh semua makmum. Patokannya itu saja. Nah, maka ini diperbolehkan. Berikutnya, sholat kaum wanita di belakang kaum laki-laki. Yang tadi kita bahas sholat kaum wanita di belakang kaum wanita, imamnya wanita. Yang sekarang kaum wanita sholat berjamaah dan di belakangnya laki-laki. Di belakang imam laki-laki. Ya. Disyariatkan bagi kaum wanita mengerjakan sholat jamaah di belakang laki-laki. Hal ini berdasarkan hadis Anas. Ia berkata, aku pernah mengerjakan sholat bersama seorang anak yatim di rumah kami di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu ibuku Ummu Sulaim sholat di belakang kami. Naam, syukron. Saat itu Rasulullah sholat, ada jamaah laki-laki, anak yatim, kemudian ada jamaah wanita yaitu Ummu Sulaim. Walaupun jamaah laki-lakinya hanya seorang anak, ya, dia tetap posisi wanita, makmum wanita di belakang laki-laki, walaupun hanya seorang anak, gitu. Maka dia tetap posisinya di belakang laki-laki. Imam, makmum laki-laki, baru perempuan yang menjadi makmum perempuan. Berikutnya beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, silakan akhwat. Halaman 180. Beberapa hal yang harus diperhatikan. Naam, syukran ukhti. Nah, ini yang pertama, kita perhatikan maksud yang harus diperhatikan ini adalah ketika seorang wanita ingin menjadi makmum buat seseorang yang kebetulan di ruangan itu hanya mereka berdua saja, maka ini hindari. Jangan sholat berjamaah, walaupun niatnya masuk ruangan itu untuk sholat.
Jadi kita tidak menjadikan laki-laki lain, laki-laki ajnabi, laki-laki asing untuk menjadi imam kita sementara tidak ada orang lain di ruangan tersebut. Tetap dianggap khalwat, berduaan. Walaupun maksudnya untuk sholat. Ya, ini misal ya akhwat, ana pernah mau sholat di satu tempat makan franchise, kan tidak besar musolanya. Ya. Kemudian kita mau sholat, lihat ada orang sedang sholat. Kemudian kita waktu mau sholat, ada orang sedang sholat, pasti terpikir mau berjamaah, begitu ya. Tapi jika dia sendirian, hindari. Kecuali dia banyak orang, ada satu imam, kemudian ada beberapa makmum, kemudian kita masuk, boleh. Tapi kalau dia sendirian, kita datang dan tidak ada orang yang akan menyusul. Biasanya kan akan datang orang, kita taunya dari mana? Antrian wudhu. Ini tidak ada yang antri wudhu, sepi. Maka hindari. Selesai dia dulu sholat, baru kita masuk. Ketika kita masuk, lalu ada yang datang. Ada yang datang dan akhirnya kita berdua. Dan ini yang datang laki-laki yang kita juga tidak mengenal, kita tidak mahramnya, tidak mengenal lah. Maka ini tidak bisa dihindari karena kita sedang sholat, tidak bisa membatalkan sholatnya. Jadi jangan dikira yang berkhalwat itu adalah orang berduaan dalam satu ruangan yang tujuannya bukan ibadah. Tidak, ibadah pun jadi berkhalwat apabila tidak bersama mahram. Jadi hindari berjamaah atau kita menjadikan seseorang imam tapi tidak ada makmum lain selain kita. Ya, apabila dengan mahram silahkan, tapi bukan mahram tidak boleh. Ini yang pertama. Maka perlu beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi tidak, yang penting berjamaah supaya dapat 27 pahala. Ada yang harus diperhatikan, untuk sholat tidak ya. Yang kedua, sendirian. Ya, dalilnya dari la yakhluwanna rajulun bimra'atin fa inna syaitana salisuha. Ya, jadi tetap dikatakan syaitan itu yang ketiganya jika dia bukan mahramnya, ya. Janganlah sekali-sekali seseorang dari laki-laki kalian berduaan dengan seorang wanita karena yang ketiganya adalah syaitan, walaupun dalam keadaan untuk sholat. Yang ketiga, silakan, tafadhali. Naam, syukron. Misalnya aman dari fitnah ini apa? Kita sholat di satu rest area. Rest area ini kan besar masjidnya. Kadang orang yang sholat di situ selesai sholat lalu tidak keluar, duduk istirahat, gitu ya. Entah itu di dalamnya, entah itu di sebelah mananya lah. Lalu ada lihat, oh seseorang sedang sholat dan kita ingin berjamaah dengannya. Tetap mengambil shaf, tidak terlalu dekat karena bukan mahram, kita tidak kenal siapa. Kemudian kita agak jauh, cuman gerakannya kita masih bisa lihat. Kita masih, karena dia tidak tahu kita mengambilnya menjadi imam kita. Karena kita, kalau perempuan bisa kita kasih isyarat, ditepuk punggungnya, ya, disenggol punggungnya. Kalau laki-laki tidak, maka kita hanya berniat menjadikan dia imam kita dan kita berjamaah dengannya. Ini jauh dari fitnah insya Allah. Kenapa? Ruangannya besar dan ada orang lain di dalam. Yang walaupun orang lain itu kita tidak tahu siapa, tapi ruangan itu ramai. Ini terhindar dari fitnah. Tapi kalau orangnya tidak ada, walaupun tempatnya besar, tidak boleh kita menjadikan imam kita orang yang bukan mahram kita. Dan seorang lelaki yang bukan mahram juga tidak boleh mengajak kita ya untuk bersolat berjamaah jika hanya berdua saja. Nah, ini yang nomor 3. Berikutnya nomor 4. Nah, itu apabila softnya berdekatan. Ya, tadi sudah Anda sampaikan. Yang nomor 5.
dan kaum wanita sholat mendatang kaum laki-laki yang dapat dilihat oleh kaum laki-laki, mereka tidak boleh mengangkat kepala mereka dari sujud sebelum kaum laki-laki mengangkat kepala mereka dengan sempurna. Tujuannya agar jangan sampai kaum wanita bisa melihat sebagian aurat kaum laki-laki. Hal ini berdasarkan hadis dari Sa'ad. Ia berkata bahwa sebagian kaum laki-laki biasa sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sarung mereka diikatkan di leher mereka seperti yang dilakukan anak-anak. Beliau bersabda kepada kaum wanita, janganlah kalian mengangkat kepala kalian sampai kaum dinding. Naam, syukron. Selain menghindari itu, supaya juga tidak kita mendahului imam. Ya. Jadi kira-kiranya imam terdengar suaranya Allahu Akbar, selesai akbar itu imam bergerak. Makmum setelah itu bergerak. Nah, kita kasih jeda lah sedikit, baru kita yang bergerak. Jadi tidak mendahului. Kecuali memang ada satir yang besar seperti ini, tidak terlihat shaf laki-laki. Atau bahkan sebahagian masjid bukan hanya satir kain, benar-benar dinding. Jadi kita melihatnya itu kadang dari TV, sudah sampai mana gerakan imam, ada TV-nya begitu ya, di ruangan tersebut. Karena ruangannya terpisah dengan shaf laki-laki, benar-benar berdinding. Nah ini tidak, insya Allah yang poin kelima tidak dialami begitu kan. Tapi kalau wanita duluan mengangkatnya, dan ini ketika itu memang keadaan pakaian mereka tidak seperti sekarang juga. Keadaan pakaian mereka dengan mengikatkan kain di belakang leher. Jadi itu satu helai untuk baju dan untuk bawahan sekalian. Nah, maka ini keadaannya memang tidak sama dengan sekarang. Kalau sekarang berlapis-lapis bahkan ya. Jadi tidak terlihat auratnya. Yang keenam, Jika seorang wanita hendak mengingatkan sesuatu, padahal dia sholat di belakang kaum laki-laki, hendaknya ia menempatkan tangannya dan ia tidak boleh mengucapkan tasbih sebagaimana telah ditentukan. nah, syukron. Nah, ya akhwat, ketika imam lupa, imamnya wanita juga, kita boleh bersuara. Tapi jika kita menjadi makmum buat imam yang laki-laki, kita tidak boleh bersuara. Jadi mengingatkannya pakai apa? Tepuk. Yang lalu Anda sampaikan ya, yang ditepuk punggung tangan, bukan perut tangan. Iya, atau seperti itu. Tidak bersuara. Suaranya mengingatkan adalah dengan ucapan tasbih biasanya, subhanallah. Tapi tidak untuk kita. Kecuali kita dengan sesama wanita. Atau mungkin mengingatkan ayat yang terlupa. Kita hafal ayat tersebut. Kita ingin mengingatkan imam kita yang saat itu sedang lupa ayatnya. Kalau imamnya perempuan boleh kita sambungkan ayatnya, kita ingatkan. Tapi kalau imamnya laki-laki, sekalipun makmum laki-laki tidak ada yang ingat. Ya. Mungkin ayat ini pas yang kita sedang hafalin, jadi pas sedang fresh gitu ya. Lagi dibacakan. Waduh, yang depan gak ada yang ngingetin ini gitu. Kita sendiri yang hafal seolah-olah rasanya pengen gitu nih. Jangan. Tetap tidak bersuara. Iya. Nah, itu beberapa hal terkait dengan wanita berjamaah di belakang imam laki-laki. Berikutnya, wanita berjamaah dengan imam laki-laki yang anak-anak. Jadi tidak mesti imam laki-lakinya sudah dewasa. Wanita berjamaah dengan imam laki-laki dan imam tersebut masih anak-anak. Silakan Ibu, halaman 181 bagian bawah. Yaitu jika anak tersebut sudah mumayyiz atau bias Bisa, sebetulnya afwan itu cetakannya salah. Bisa membedakan. Di situ tertulisnya bias membedakan ya. Harusnya bisa. Dia salah ketik. bisa membedakan perkara yang baik dan buruk dan mengetahui perihal sholat. Dalam hal ini wanita yang menjadi makmumnya berdiri di belakangnya. Amr bin Salamah bin Salamah pernah menjadi imam bagi kaumnya. Padahal ketika itu
tahun. Dalam riwayat ini juga disebutkan, kemudian salah seorang wanita dari kampung itu berkata, mengapa kalian tidak menutupi pantat kali Imam. kalian ini? Iya, syukran Nah, ini seorang anak bernama Amr bin Salamah. Dia masih anak-anak usia 6 atau 7 tahun, tapi hafalannya banyak. Lalu orang-orang menjadikannya imam dikarenakan hafalannya yang banyak. Boleh, walaupun umurnya 6 tahun atau 7 tahun, tapi syaratnya anak tersebut sudah mumayyiz. Mumayyiz bukan berarti sudah balik. Ya, Anda pernah ditanya seorang akhwat ya, Ustazah, anak saya hafalan sekolahnya banyak dan anak saya kata gurunya yang terbaik bacaannya. Kalau di rumah itu ingin sekaligus memurojaah hafalannya, mama aku yang jadi imam ya gitu. Sah tidak sholat saya? Kadang saya ikuti, tapi setelah itu saya sholat sendiri kata mamanya. Jadi sholat 2 kali, pertama menghargai anaknya supaya anaknya senang gitu, tapi setelah itu tanpa diketahui anaknya dia sholat lagi. Atau kadang dia berbohong, dia katakan dia mau sholat sunnah padahal dia mau mengulang sholatnya. Anak bilang, sayang sekali, itu sudah boleh asal anak sudah mumayyiz. Dia pikir, dia si awat tadi mengira mumayyiz itu adalah sudah khitan. Belum Ustazah, saya belum khitan karena dia belum berani dikhitan. Ya kadang orang mengira kata mumayyiz itu anaknya sudah besar, kemudian sudah sunat, sudah khitan ya. Bukan, mumayyiz itu sudah mengerti. Ya, sudah bisa membedakan mana benar, mana salah, mana waktunya sholat, mana waktunya main. Jangan anak yang masih suka main, misal sholat 4 rakaat, 2 rakaat pertama dia khusyuk, dia mau jadi imam nih. Begitu rakaat ketiga dia lihat temannya lagi lewat depan rumah manggil, main yuk gitu. Terus dia tinggalkan, kita pergi dia. Nah, ini berarti belum mumayyiz, belum mengerti. Jadi akhwat boleh, mungkin antuna mengalami ini, anak-anak kita sekolahkan di sekolah-sekolah Islam yang baik, yang alhamdulillah sekarang hampir semuanya ada program tahfizul Quran. Ya, anak-anak kita pulang membawa hafalannya. Kadang kita bengong-bengong, wah sudah juz 29, mama aja juz 30 belum nak gitu ya. Dengan bacaan yang baik, ya, tahsin makhrajul hurufnya bagus, tajwidnya bagus, ya. Maka silahkan anak kita jadikan imam dan itu boleh. Asal dia sudah mumayyiz. Dia mengerti hukum sedang sholat itu apa yang harus dijaga, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa syarat sahnya sholat. Dia mengerti. Maka setelah itu selesai salam, dia mau main, dia mau seperti apa, asal jangan sedang sholat lirik-lirik, gerak-gerak, gerakan yang tidak dibutuhkan gitu ya. Nah, ini tidak boleh karena dia belum mumayyiz. Belum mumayyiz itu ya kadang memang belum balik. Ya. Usia balik misal anak-anak usia 10 tahun, 11 tahun gitu ya. Tapi usia 7 tahun sudah mumayyiz. Belum balik dia sudah mumayyiz. Ya. Mungkin antuna pernah mendengar tahfiz Quran tahun berapa itu ya? Dia hafal juz sudah awal masuk ke Hafiz Indonesia itu 25 atau berapa yang sudah dia hafal. Kemudian bertambah sempurna 30 akhirnya, 30 juz. Usianya masih 7 tahun, Musa. Ya. Jangankan sholat yang untuk berjamaah sholat maghrib, isya itu ramai ya dibanding sholat zuhur asar. Bahkan dia sholat jamaah untuk Jumat. Ya, yang anak dengar beritanya dia menjadi imam sholat Jumat. Ya, di kalangan laki-laki dewasa tentunya, bukan imam sholat Jumat untuk anak-anak. Ya wallahu a'lam, karena mendengar berita ya tapi tidak melihat langsung, tapi kita tahu semua berita tentang Musa, dia hafiz yang sangat baik bacaannya dan banyak hafalannya, jadi boleh. Ya. Tapi kalau anak laki-laki yang belum mengerti, belum mumayyiz, hafalannya sama dengan kita, sama jumlah hafalan dia sama dengan hafalan ibunya yang mau dijadikan makmum oleh anak tersebut, maka karena belum mumayyiz tidak kita jadikan imam. Khawatir di tengah-tengah dia pergi. Dia putuskan, saya batalin, mau ke sana, mau apa gitu.
Ya, sementara kita tidak bisa membatalkannya. Makmum tidak bisa melanjutkan kalau imamnya membatalkan. Jadi apa yang dilakukan imam, makmum ikut. Di tengah imam yang membatalkan dengan suka-suka, kita jadi seperti apa? Jadi karena itu akhwat, silahkan kalau anak sudah mumayyiz, kalau belum tidak dijadikan imam. Kalau anak laki-laki saja tidak dijadikan imam karena belum mumayyiz, apalagi anak perempuan. Ya, anak perempuan. Maka kita yang menjadi imamnya bukan anak perempuan kita. Baik, berikutnya beberapa hukum sholat berjamaah. 1, tafadholi. Wajibnya meluruskan barisan shaf dan menutup celah-celah dalam shaf. Iya. Ini berlaku pada dalam jamaah kaum wanita saja maupun dalam jamaah kaum wanita di belakang kaum laki-laki. Naam, syukron Jadi kita merapatkan shaf bukan hanya berjamaah dengan imam wanita, tapi juga kita merapatkan shaf dengan imam yang kita jadikan imam adalah laki-laki. Kita merapat tentu saja dengan sesama makmum wanita sejajar seperti yang kita lakukan praktek kemarin dengan merapatkan bahu dan tumit. Jadi jangan renggang-renggang. Ini kebiasaan ibu-ibu kadang bawa sajadah masing-masing. Ya, kalau bapak-bapak jarang itu bawa sajadah masing-masing, kecuali karena kemarin inilah akhir-akhir 2 tahun terakhir karena pandemi ya, memang anjuran membawa membawa sajadah dari rumah, tidak seperti ini sudah ada soft dari sajadah juga sudah teratur. Nah, ibu-ibu kadang sudah ada di masjid sajadah, masih bawa lagi dari rumah dengan sajadah yang besar-besar, dan yang jadikan patokan sajadahnya, bukan badan orangnya. Sehingga tidak rapat softnya, sajadahnya yang rapat, softnya tidak rapat. Karena itu ya akhwat, kita harus memperhatikan ini. Sebentar lagi 2 bulan lagi sholat tarawih, biasanya di situ tampak terlihat mana yang sudah memahami ilmu sholat berjamaah dan mana yang ingin berjamaah tapi belum punya ilmu sholat berjamaah. Bahkan secuplik di sana, sekumpulan di sini tidak merapatkan shaf. Di sini dikatakan tutupi celah-celah yang kosong. Kenapa ibu-ibu susah bergeraknya? Tidak seperti kaum bapak-bapak kalau sholat itu gampang sekali, maju. Karena ibu-ibu ini bawa tas, bawa sajadah, dan dia sudah nyaman di tempatnya. Mau mengangkat tas dan sajadahnya itu rasanya gimana gitu. Ya akhwat, buat apa? Ya. Bahkan celah kosong 1 di depan, usahakan diisi, jangan dibiarkan begitu dan kita di belakang. Siapa yang paling berhak untuk maju? Yang pas di belakangnya. Jadi ini ada saf 01 maju. Dan jangan biasakan, ini juga ibu-ibu, afwan, mudah-mudahan ini bukan ibu-ibu yang di sini. Karena ini juga direkam di YouTube ya, mudah-mudahan teman-teman kita di luar sana mendengarkannya. Banyak sekali ibu-ibu ini titip sajadah. Ngambil tempat duluan, orangnya belum datang. Kita tidak tahu. Kita pasti datang tidak? Ya, semuanya insya Allah jika Allah berkehendak. Ada sof itu kosong gara-gara orangnya belum datang. Karena sajadahnya sudah duluan dibentangkan, orang yang datang kemudian ia belum datang orangnya kali sebentar lagi. Mulai dari awal rokaat sampai rokaat keempat nggak datang-datang. Orangnya datang di rokaat kelima. Kita yang mau ngisi jadi sungkan. Jangan sungkan. Begitu imam takbir, dia belum hadir, timpa sajadahnya. Memang seperti itu peraturannya. Ini sholat berjamaah, bukan soal ngetek tempat. Ngetek tempat untuk tempat lain. Mau itu konser, mau itu apa, dia udah beli tiket. Ini sholat. Ya. Jadi jangan titip-titip tempat. Jadi bukan di luar masjid, ini masjid yang diutamakan. Ya, siapa yang duluan datang untuk sholat, maka dia lebih berhak untuk mendapatkan tempat daripada orang yang menitip-nitipkan sajadah. Akhirnya softnya kosong. Begitu kosong, isi celah yang kosong. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, silakan. Siapa sekarang? Nah, dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla arba'ina yawman fi jamaah yudrikut takbiratul ula kutibat lahu bara'atani bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq." Artinya,
Siapa yang mengerjakan sholat selama 40 hari dengan berjamaah, selalu mendapat takbiratul ihram bersama imam, maka dituliskan untuknya 2 pembebasan. Kutibat lahu baro'atan, 2 pembebasan dituliskan untuknya, yaitu minan nar, dari api neraka dia terbebas, dan dari an-nifaq, kemunafikan, dia terbebas. Jadi diusahakan dari awal takbiratul ihram. Karena itu bahkan ketika seseorang sedang sholat sunnah ya, iqamah, sedang sholat sunnah, sudah masuk iqamah, dan dia masih banyak nih beberapa rakaat lagi. Misal niat sholat qobliyah zuhurnya 4 rakaat, dia baru rakaat 1, 3 rakaat lagi iqamah. Berhentikan, lepaskan sholat sunnahnya. Karena lebih utama takbiratul ihram bersama imam daripada dia menyelesaikan sholat sunnahnya. Bahkan jangankan 4 rakaat, 2 rakaat qobliyah, udah selesai 1 rakaat, akan masuk rakaat kedua, sedang takbir intiqal untuk rakaat kedua, iqamah. Kalau dia lanjutkan, yakin sholatnya terburu-buru yang 1 rakaat terakhir, tidak sesantai rakaat pertama. Dia buru-buru tuh. Kenapa? Karena udah iqamah, khawatir nanti dia belum sujud kedua, atau dia sedang tahiyatul akhir ya, sedang duduk tawarruk, takbir imam. Nah, karena itu lepaskan, karena kondisinya lebih utama menghadiri sholat berjamaah sejak awal, sejak imam takbiratul ihram bersama imam, itu lebih baik karena terbebas dari api neraka dan dari kemunafikan. Nah, ini apabila diikuti 40 hari terus menerus ya. Nah, bagaimana dengan kita wanita? Tidak mungkin sepertinya betul-betul aktif 40 hari ya, sulit mengikutinya. Apalagi 5 waktu, 40 hari dikali 5 waktu, bukan 40 waktu sholat, tapi 40 hari 5 waktu. Maka kita berjamaah dengan siapa yang kita bisa ajak jamaah di rumah. Nah, ini apabila diikuti dari awal, tidak masbuk. Nah, mungkin kita bisa 40 hari, bisa, tapi ada masbuknya. Karena urusan rumah selesai dulu baru tinggalkan. Atau menunggu suami dulu biar ada teman jalan dan seterusnya, sehingga ada kesulitan kita. Maka apabila bisa kita wanita sama dengan laki-laki untuk mengikuti takbir dari awal, maksudnya begitu hadis ini, laki-laki berjamaah ikut dari awal, perempuan berjamaah ikut dari awal. Apabila dia bisa mengikutinya dari awal 40 hari, maka Allah bebaskan dia dari api neraka dan dari kemunafikan. Ini reward dari Allah. Allah banyak memberikan bocoran-bocoran seperti ini ya, seperti hadis-hadis ini. Ingin terbebas dari api neraka, apa amalannya? Ini salah satunya. Kadang ada pertanyaan, bagaimana ya, aduh ngerinya neraka, gimana ya supaya terbebas dari siksa api neraka, apa amalannya? Ya ini salah satunya. Dari beberapa amalan lainnya. Tidak masbuk, mengikuti takbir bersama imam dari awal. Tidak dikatakan harus di masjid, yang jelas kita berjamaah dan takbir dari awal. Jangan masbuk, gitu. Jangan juga, ya ini anak-anak lah ya. Kadang udah mau ruku baru serius. Sebelum ruku ada aja yang diobrolin, ada aja yang diurusin gitu. Masih dapat kok nanti rukunya sama imam. Jangan patokan ruku. Patokannya dari takbir awal, takbiratul ihram. Yang ketiga, wajibnya mengikuti imam dan haramnya mendahului. nah, ini kapan seseorang mengikuti imam? Udah pastilah kita nggak ngikut gitu ya. Kadang pede dengan begitu. Ternyata banyak loh jamaah wanita mendahului imam dengan tidak sengaja atau dengan sengaja. Bagaimana caranya sehingga jangan sampai mengikuti imam? Seperti tadi akhwat, begitu kita mendengar suara imam Allahu Akbar, betul-betul selesai dulu kalimat akbar, baru kita gerak. Kadang imam masih bersuara Allahu, kita udah terdengar nih, oh sedang gerakan berikutnya, langsung gerak. Ini banyak sekali yang jadi mendahului imam. Apalagi kalau imam afwan udah agak sepuh, gerakannya agak lama tuh. Apalagi perpindahan dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Dia berdiri pelan-pelan, prosesnya dari duduk untuk berdiri. Kitanya makmumnya udah berdiri semua. Ini mendahului. Karena mungkin suara akbarnya udah selesai, tapi gerakannya belum selesai. Karena itu akhwat, kita
kira-kira lah, hitung-hitung berapa detik kemudian baru kita gerak. Ya, karena kita tidak bisa melihat imam laki-laki kan jauh, kehalang lagi beberapa shaf, jadi tidak terlihat. Tapi kita bisa mengira-ngira, oh setelah ini baru kita gerak. Jangan bersamaan, suara imam sedang Allahu Akbar, kita udah gerak. Jangan, ini mendahului jadinya. Yang keempat, tidak boleh tertinggal jauh dari imam. misal Misalnya tertinggal satu rukun secara sempurna, seperti engkau baru sujud, padahal imam telah berdiri dari sujud. Kalau seperti ini melanggar perintah Nabi SAW, yaitu perintah untuk mengikuti imam. nah, kadang ya kita posisi ruku, kita ingin membaca bacaan sunnah ruku. Mungkin imam tidak membaca sunnah rukunya, misal subhana rabbiyal azim 3 kali, kemudian subhanakallahumma wabihamdika Allahumma ghfirli 1 kali. Mungkin imam tidak membaca yang sunnahnya, yang subhanakallahumma wabihamdika Allahumma ghfirli, hanya membaca subhana rabbiyal azim. Kemudian kemungkinan subhana rabbiyal azim ada 2, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ada subhana rabbiyal azim saja, ada subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Mungkin imam membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Yang makmum subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal, tentu lebih panjang, lebih punya waktu, lebih panjang waktunya. Ditambah lagi doa sunnah rukuknya semakin. Nah, ketika imam sudah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, lalu mau sujud, kita baru mau i'tidal. Sedangkan imam sedang gerakan akan sujud. Ini berarti sudah tertinggal 1 rukun. Jadi jangan, kalau seperti ini jadi kita yang mempersingkat bacaan kita. Jangan 3 kali berarti. Jadi subhana rabbiyal azim wa bihamdihnya 1 kali. Kalau kita tidak tahu, wah ini berapa kali imamnya dan bacaan yang pendek atau yang panjang, kan kita tidak tahu. Kita kejar saja. Akhirnya tidak membaca dengan seluruhnya. Iya, misal sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Kita baru sampai situ, imam udah posisi sedang sujud. Kita akan kejar nih sujud supaya jangan imam keburu duduk antara 2 sujud. Maka tidak dilanjutkan mil as-samawati wa mil al-ard. Jadi cukup dengan mengambil wajib bacaan ini, ada bacaan wajib, ada bacaan sunnah. Tidak mengambil bacaan sunnahnya, ambil bacaan wajibnya. Kenapa? Karena tidak mengikuti imam itu sama dengan pembatal sholat berjamaah. Karena jadi tidak ikut imam. Sedangkan kita niat ingin mengikuti imam. Termasuk kalau berniat berjamaah mengikuti imam, jangan tertinggal jauh dari imam. Hitungan jauhnya seberapa? 1 rukun sholat. 1 rukun. Misalnya 1 rukun itu kita sedang posisi ruku, imam sedang menuju sujud. Berarti ada 1 rukun, i'tidal yang terjeda. Maka tidak boleh. Apalagi kalau misalnya sujudnya lama. Sujud terakhir nih. Lama sujudnya karena berdoa, imam sudah tahiyat akhir, sampai imam salam dia belum bangkit dari sujud. Karena sujudnya panjang sekali, curhat sama Allah ya. Ini jangan terlalu lama. Ada 1 rukun apa? Ya sujud duduk antara duduk tawaruk, duduk akhir, tahiyat akhir. Imam salam dia baru duduk. Nah, ini tidak. Ya, jadi tidak tertinggal jauh dari imam. Kelima, Faedah terdiri untuk mengerjakan sholat di belakang imam, sedangkan imam melakukan sesuatu yang berbeda dengan pemahamanmu, engkau tidak boleh menyelisihinya. Misalnya imam berdiri membaca doa untuk dalam sholat fajar. Dalam hal ini engkau tetap diwajibkan mengikutinya karena masalah ini termasuk perbedaan yang masih dibolehkan. ya syukron sampai situ saja. Kita misal sholat subuh tidak membaca kunut, ya. Lalu pergi ke suatu tempat atau berjamaah di satu rumah keluarga saudara, kemudian berjamaah di sana biasa pakai kunut. Kita jangan melaksanakan setelah itu sendirian. Jadi misal dia sedang kunut kita sujud aja, tidak boleh. Ikuti imamnya. Atau sekarang dibalik, imamnya yang nggak pakai kunut. Imamnya tidak pakai kunut.
Makmumnya biasa kunut. Begitu imam i'tidal lalu sujud, dia tidak sujud, dia kunut sendiri. Tidak boleh. Ya, karena itu ikuti. Imam itu untuk diikuti. Kalau sebahagian, tapi kan kita tidak biasa, terus kita ngapain? Kita juga nggak hafal doa kunutnya misalnya. Seseorang berpendapat seperti itu, tetap berdiri. Tetap berdiri sampai imam sujud baru ikut sujud. Walaupun berdirinya sudah selesai bacaan i'tidal. Sami Allahu liman hamidah sudah selesai. Rabbana walakal hamd sudah selesai. Mil samawati mil al wa mil masyita min syai'in ba'du sudah selesai ilal akhir. Terus ngapain bacaan apa? Enggak ada. Duduk berdiri saja, iya. Menunggu imam sampai sujud. Jadi tidak boleh menyelisihi. Yang terbiasa pakai ikut imam yang tidak pakai, silahkan. Yang terbiasa tidak pakai mengikuti imam yang silahkan. Tidak saling membatalkan atau tidak saling mengganggu ya antara imam dengan makmum tentang pemahaman tadi. Ya. Nomor 6, nomor 6. Salat sendirian di belakang syaf tanpa uzur. Jika orang salat sendirian di belakang syaf kaum wanita tanpa adanya uzur, maka salat yang kau kerjakan itu batal. Hal ini berdasarkan hadis dari Syekh bin Ma'bad bahwa seorang laki-laki salat sendirian di belakang syaf, kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk mengulangi Salatnya. Nah, syukran. Nah, ini dikisahkan dari Wabisah ya bin Ma'bad bahwa dia salat sendirian di belakang shaf yang lain. Ini tidak boleh. Salatnya dianggap batal. Kenapa batal? Buktinya Rasulullah sambil menyuruhnya kembali, salatlah, ulang lagi salatmu. Berarti salat yang tadi tidak sah. Kenapa disuruh ulang? Ya, jadi dari hadis tadi maka kita ambil pelajaran kalau salat berjamaah, salatlah di antara para jamaah dengan shaf yang bersama dengan jamaah yang lain, jangan sendirian. Lagi-lagi ini anak pernah lihat perempuan, ibu-ibu, akhwat ya. Ayo ke sini, belum penuh shaf depan, nggak usahlah di sini aja. Ya mungkin memang perempuan itu pemalu kali ya. Sampai sholat aja diajak sholat ke depan malu gitu. Nggak mau diajak ke depan, kan tidak boleh. Kalau untuk berjamaah, kita sholat bersama dengan jamaah yang lain. Bagaimana kalau penuh? Penuh dari ujung sana sampai ke ujung yang berikutnya, dari paling kiri ke paling kanan, sudah penuh. Kalau kita masuk akhirnya nanti menyempit-nyempitkan tempat yang lain, ya maka ambil teman salah satu dari ujung sana atau dari ujung sana, jangan yang tengah, ya. Tapi yang paling ujung, tepuk bahunya atau beri isyarat, atau kita tidak diajak tapi kita melihat orang di belakang ada salat sendirian, kita mundur, walaupun kita tidak diajak. Ya, yang paling tepat yang mundur itu yang paling ujung supaya yang tengah tidak kosong. Tapi kalau yang paling ujung tidak ada yang mengerti, yang ngerti yang di tengah. Akhirnya dia yang mundur. Kalau sedang berlangsungnya sholat, nah ini akan terganggu shaf yang lain karena akan merapat, banyak sekali yang bergeser. Dan nggak mungkin juga kita tahu karena kita sedang sholat, tidak tahu kalau ada orang sholat sendirian di belakang. Yang biasanya tahu kan orang yang paling ujung karena sudut mata kadang terlirik, oh ada orang sendirian. Maka dia mundur walaupun sedang keadaan bersedekap. Ya. Jalan. Temani orang itu tanpa dia pinta, tanpa dia senggol bahu kita. Ya, supaya dia tidak sendirian. Maka ini akhwat ya sekalian, banyak sekali yang tidak paham tentang sholat berjamaah ini. Sholat sendirian padahal masih ada tempat, masih ada kosong di depan. Tapi inginnya di belakang. Diajak ke depan pun menolak. Ini salah. Ya akhwat. Untuk sholat berjamaah ke depan, masih ada yang kosong, isi depan, kecuali terlalu panjang shafnya, masjidnya terlalu luas. Jadi ke samping, makin ke samping kiri dan kanan. Nah, kita ada teman di belakang berdua atau bertiga, boleh shaf 2. Ada teman. Yang tidak boleh satu orang sendirian, tidak boleh. Hindari ya, sholat mau berjamaah tapi sendirian. Di mana berjamaahnya? Kalau berdua, kita datang dengan teman kita berdua, kita berdua nggak usah ke depan, diambil shaf kedua boleh, shaf kedua boleh karena berdua. Tapi kalau sendirian jangan sendirian di shaf kedua. Ambil teman salah satu dari shaf pertama walaupun tidak kenal.
Ya. Sudah berusaha kasih isyarat untuk ke belakang, nggak paham juga dia. Sebelah sana kasih isyarat, nggak paham juga dia. Kita mau masuk sudah tidak bisa. Nah, ini sudah ada usaha untuk mencari teman. Karena tidak semua orang paham disentuh. Kenapa ya? Kok tadi saya disentuh ada apa ya? Banyak ini yang tidak paham ini tentang sholat di shaf kedua sendirian. Banyak tidak paham. Mengajak teman yang diajak tidak paham. Dianya paham, yang diajak tidak paham. Ya. Jadi akhwat, kalau antuna sedang ada sentuhan dari belakang, kok ada apa ini? Kemungkinan ada yang ngajak, ayo temanin ke belakang. Bagaimana gerakannya? Jalan saja. Tapi usahakan memang posisi badan tetap ke arah kiblat, jadi tidak membelakangi. Sedang bersedekap, boleh melepas sedekap dulu, kemudian berjalan. Ya, tidak apa-apa. Itu termasuk gerakan yang diperbolehkan ketika sholat, walaupun berjalan, dikarenakan ingin menemani yang di belakang. Nah, kalimat di sini apabila tanpa uzur, tidak ada halangan, maka batal sholatnya. Tapi jika dengan uzur seperti tadi, sudah berusaha menyenggol depan, tidak mengerti juga, yang sebelah sana juga sudah dikasih isyarat, tidak juga mengerti, maka terpaksa di belakang sendirian. Ini dengan uzur, maka ini boleh, tidak batal. Ya. Yang ketujuh, engkau wajib mengikutinya jika engkau menyebutkan, baik engkau sama-sama lupa atau tidak, baik sujudnya setelah salam atau sebelumnya. nah, syukran kita nggak lupa, nggak merasa lupa, imam yang lupa, tetap sujud sahwi. Apa yang dilakukan imam, ikut, itulah dia. Kalau berjamaah, kan imam yang lupa, kita kan nggak lupa, kita nggak usah sahwi, nggak salah, sama. Ya, apa yang dilakukan imam baik sebelum salam maupun sudah salam untuk sujud syahwi, tetap ikut sujud syahwi. Nomor 8, Jika engkau menjadi makmum masbuk atau tertinggal, masalah ini akan dibahas dalam hukum salat bagi makmum masbuk. Hendaknya engkau tetap mengikuti imam jika sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Namun jika dilakukan setelah salam, engkau tidak mengikutinya karena kewajiban mengikuti imam setelah selesai dan saat itu salatmu belum selesai. nah ini apabila salam bersama imam, maka kita ikut sujud sahwi karena imam lupa, walaupun kita tidak lupa. Jika kita masbuk, imam sujud sahwi setelah salam, ya. Begitu imam salam, kemudian dia sujud sahwi, kita kan nggak ikut salam. Imamnya salam, kita tidak ikut salam karena kita masbuk. Maka yang makmum masbuk lanjutkan sholatnya tidak ikut salam dan tidak ikut sujud syahwi, karena dia tidak ikut salam bersama imam. Ya. Yang ke-9, iya. Jika Engkau sholat menegakkan imam yang sholat sambil duduk karena sakit atau uzur lainnya, engkau harus sholat sambil duduk mengikuti imam, meskipun engkau sehat dan mampu berdiri. Ini adalah pendapat yang lebih kuat dan merupakan pendapat Ahmad, Ishaq dan Ibnu Hazm. Iya, syukran Memang ini ada beberapa pendapat lain selain Imam Ishaq, Ibnu Hazm berpendapat kalau sehat ya tetap berdiri, imamnya duduk. Tapi pendapat kuat mengatakan imam duduk maka makmum duduk, padahal makmumnya sehat. Ya, maka ini dua pendapat memang tentang duduk bersama imam ketika makmumnya sehat sedangkan imamnya sakit. Ke-10, dibolehkan mengerjakan sholat fardu di belakang orang yang mengerjakan sholat sunnah, dan begitu juga sebaliknya. Boleh mengerjakan sholat fardu dengan bermakmum kepada orang yang mengerjakan sholat sunnah. Diriwayatkan dari Jabir bin Muhammad bin Jabal pernah sholat bermakmum kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia pulang dan mengimami kaumnya. Nah, syukran sampai situ saja Umlis. Nah, orang ketika mau menjadikan seseorang imam, kadang keraguannya dia sholat apa? Nanti beda sholat lagi. Nggak apa-apa beda sholat. Apakah itu beda sholat fardu atau beda sholat sunnah? Misal sholat fardu, dia mungkin sholat fardu zuhur, udah selesai, sekarang sholat lagi, mungkin dia jamak dengan asar, kitanya mau zuhur, boleh, sama-sama fardu nih. Sekarang ternyata
dia sholat ba'diyah zuhur misalnya. Kita ingin sholat fardu zuhur, nggak usah nanya, silahkan saja, boleh. Sah sholat sunnahnya, sah sholat fardu kita. Ya, tidak masalah. Sah, sama-sama sah. Boleh berjamaah dengan orang yang berbeda niatnya. Ke-11. mengerjakan sholat fardu di belakang orang yang mengerjakan sholat fardu yang lain. Di belakangnya tentang rokaatnya. Dibolehkan mengerjakan sholat fardu mengikuti orang yang mengerjakan sholat fardu yang lain yang berbeda. Jika jumlah rokaatnya sama persis gambarannya, engkau mengkodok sholat zuhur dan bermakmum kepada orang yang sedang mengerjakan sholat asar. Hal seperti ini dibolehkan. Demikian pula engkau boleh bermakmum kepada orang yang mengerjakan sholat fardu yang berbeda dengan sholat fardu yang engkau kerjakan jika jumlah rakaat imam lebih sedikit dari rakaat sholatmu. Nah, syukron. Asal diperhatikan untuk sholat fardu sama persis rokaatnya atau lebih sedikit sholat imam daripada sholat makmum, supaya jangan duluan makmumnya salam. Paham ya? Jangan sampai duluannya makmum yang salam karena imamnya masih ada satu rakaat lagi mungkin. Jadi harus lebih sedikit baca jumlah rakaat imam daripada makmum atau sama-sama 4 rakaat. Nah, ini boleh. Yang ke-12. Langsung ke-13. Yang ke-12 sama dengan penjelasan di nomor 11 tentang bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Berikutnya yang ke-13. Tidak dibolehkan saling mengganggu orang lain dengan bacaan atau takbir yang keras. Nabi pernah mendengar para sahabat mengeraskan bacaannya dalam masjid. Lalu beliau bersabda, Ketahuilah kalian, semua sedang bermunajat kepada Rabb kalian. Karena itu janganlah kalian saling mengganggu dan janganlah kalian mengeraskan bacaan. Atau beliau bersabda dalam sholat. Iya, jadi ketika sholat, si A sedang sholat dengan takbir yang keras, sholat sunnah. Datang satu lagi mau sholat sunnah juga dengan takbir yang keras. Ini saling mengganggu. Berbeda dengan sholat berjamaah. Pasti hanya satu yang takbir dengan keras, hanya imam saja. Makmum tidak mengeraskan suara. Tapi kalau sholat sunnah, ini takbir dengan keras. Di setiap gerakan intiqolnya dia juga takbir lagi, bersuara lagi. Akan mengganggu kepada orang yang sedang sholat sunnah lainnya. Jadi kalau sedang sholat, ada yang sedang sholat, kita tidak mengeraskan suara kita sekalipun bacaan itu adalah takbir dan sedang sholat, dalam sholat. Jadi tidak mengeraskan suara supaya tidak mengganggu yang lain karena semuanya sama-sama sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Yang ke-14, sholat wanita yang masbuk. Sholat wanita yang masbuk mengikuti imam, bagaimanapun keadaan imam tersebut agar dia mendapatkan keutamaan jamaah. Jika engkau memasuki masjid sedangkan imam sedang mengerjakan sholat, maka ikutilah imam bagaimanapun keadaannya. Meskipun dia sedang duduk tasyahud akhir sebelum salam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi. Apa saja yang kalian dapati ikutilah dan Apa yang luput? Naam ya akhwat. Jadi ini jangan dilomba imamnya, dikejar. Dia masbuk 1 rakaat misalnya. Imam sedang berada di rakaat kedua. Dia kejar. Atau imam rakaat pertama, tapi sudah posisi i'tidal menuju sujud. Dia baru datang dengan buru-buru hampir berlari mengambil barisan, kemudian dia segera Al-Fatihah, segera ruku, segera i'tidal. Tidak. Apa yang didapati dari imam ikuti, yang tersisa ikuti. Yang luput, yang sudah lewat nanti sempurnakan. Maka tidak mengejar imam. Kemudian ini catatan pentingnya nih, sekalipun kita masuk, jika ingin berjamaah dan niat nih mau sholat jamaah, qadarullah tidak terdengar, mic-nya tidak terdengar, kita pikir belum mulai nih sholatnya, santai juga jalan, ternyata sampai di tempat udah tahiyat akhir. Kadang orang ketika melihat jamaah tahiyat akhir merasa percuma, udah tahiyat akhir ya udah deh sholat sendirian
Sayang. Jadi gimana? Takbir, duduk, sholat berjamaah. Walaupun tahiyat akhir. Padahal dia nggak ikut nih dari awal 2, 3 tidak ikut. Bahkan sampai tahiyat akhir pun dia ikuti, dia tetap terhitung tidak 1 rakaat, tidak setengah rakaat, tidak sepertiga, tidak seperempat. Tidak dihitung apa-apa dari rakaatnya, tapi dia dihitung pahala berjamaahnya. Jadi sekalipun tahiyat akhir, ikuti tahiyat akhir. Duduk, langsung posisi duduk tawaruk tahiyat akhir. Sebagaimana yang sudah kita praktekkan yang lalu. Kemudian imam salam, dia berdiri baru mulai untuk tahiyat awal. Untuk rakaat awal. Ya. Jadi dia bertakbir untuk takbiratul ihram, bukan untuk membaca surat Al-Fatihah atau doa istiftah sebelum Al-Fatihah, tidak. Dia takbir lalu dia duduk untuk tahiyat akhir karena mengikuti imam. Posisi duduk tawarruk karena mengikuti imam. Kemudian dia lanjutkan dari awal. Jadi jangan merasa wah percuma, udah tinggal salam bentar lagi, malah nggak dapat. Jadi duduk tahiyat akhir, ikuti imam, kemudian imam salam, kita mulai dari awal. Tidak memulai maksudnya melepas ya, tapi lanjutkan takbir untuk rakaat pertama. B, silakan. Kamu dianggap mendapat jamaah. Engkau tidak dianggap mendapat jamaah kecuali jika mendapat 1 rakaat secara sempurna bersama imam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat salat, berarti dia telah mendapatkan salat tersebut. Iya, syukran Maka ketika imam walaupun sudah selesai Al-Fatihah sedang membaca ayat dari Al-Quran, kita sudah dianggap berjamaah dengan imam dengan sempurna 1 rakaat. Apabila imam kondisinya sedang ruku, ini nanti yang bahasan C ya. Imam sedang ruku. Jumhur ulama berpendapat bahwa jika seseorang mendapatkan ruku bersama imam, maka dia dianggap telah mendapat 1 rakaat. Jadi jika engkau mendapati imam dalam keadaan sudah berdiri dari ruku, engkau tetap mengikutinya. Tetapi jangan dihitung 1 rakaat jika imam telah salam. Sempurnakan rakaat yang terluput darimu. Iya, syukran. Nah, jadi sampai ruku saja. Itu pun ruku imam kita dapat betul-betul sempurna rukunya. Kalau kita pas nyampe imam sedang ruku, tapi begitu kita takbir imam i'tidal, maka ini tidak dapat. Ya, kita yang ikut masih bersama ruku. Bukan imamnya saja yang ruku, tapi kita juga masih bersama ruku. Ya. Ke-15. Dibenci, dimasukkan, membuat saf di antara tiang-tiang. Jika engkau mengerjakan salat jamaah, dimakruhkan membuat saf yang terputus oleh tiang. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Qurrah. Dari ayatnya dia berkata, kami dahulu dilarang membuat saf di antara tiang-tiang pada zaman Rasulullah SAW, dan kami benar-benar dijauhkan darinya. Ya, syukran sampai situ. Misal ya ini kebetulan alhamdulillah tidak ada tiang ya di dalam masjid. Jadi semuanya tidak terputus oleh tiang. Salat di sebelah manapun baik bagian laki-laki maupun perempuan tidak terkena tiang. Jadi kita tidak ada dari shaf tersebut yang terputus dikarenakan tiang. Kalau masjid yang ada tiangnya, hindari dulu shaf yang ada tiangnya, penuhkan dulu shaf yang tidak ada tiang. Udah semua terpenuhi, lalu akhirnya nggak ada shaf lagi, barulah terambil yang ada tiangnya. Hukumnya makruh, tidak haram, makruh, dibenci, jadi cukup dihindari kalau masih ada shaf yang lain. Jadi tidak membuat shaf yang selurusan ada tiang karena nanti akan memutus shafnya. Jadi hindari dulu. Itu terakhir dari hal-hal yang harus kita ketahui dari salat berjamaah, hukum salat berjamaah. Insya Allah akhwat sekalian faham.
yang akan kita bahas berikutnya adalah hukum wanita pergi ke masjid, apa yang harus dilakukan. Ya, insya Allah masih ada waktu kita sekitar 20 menit lagi. Bagi yang mau bertanya silahkan. Ya. Iya. Iya. Iya, yang C, yang ruku, yang pertama yang Al-Fatihah, ya. Apabila dia mendapat Al-Fatihah, dia pas nyampai, berarti imam belum ada satu rukun pun yang dilewati, semuanya masih dapat, semua rukun masih dapat. Itu sempurna. Tapi boleh dianggap 1 rakaat. Jadi tidak sempurna, tapi dianggap 1 rakaat masih dapat itu ketika sampai ruku. Paham ya? Jadi kalau sampai Al-Fatihah, dia nggak ngikut dari bacaan Al-Fatihah pertama. Misal sholatnya maghrib lah, yang imam terdengar suara bacaannya udah sampai mana. Dia dapati di pertengahan Al-Fatihah. Dia tidak ikuti dari awal Al-Fatihah, tapi dia dianggap sempurna bersama imam. Kata sempurna seolah-olah dia mengikuti dari awal bacaan Al-Fatihah. Itu yang B. Yang C, dianggap 1 rakaat. Walaupun tidak ada kata sempurna, tapi dianggap masih dapat 1 rakaat. Itu yang penjelasan yang C. Itu bedanya dengan yang B. Masya Allah, alhamdulillah, syukran, jazakallah Ustaz. Sebelum saya ingin bertanya juga, mohon izin untuk menyampaikan kepada jemaah bahwa dalam program MT Darul Razak itu ada program hafalan seorang doa, dan kemarin waktu saat kelas yang pertama itu sudah bacaan sholat sudah distorkan. Nah di sini nanti Ustazah mohon untuk mungkin bertanyalah kepada ummahat ya, mengecek bacaan sholat itu. Bacaan sholat kan yang paling penting, paling inti, misalnya Al-Fatihah atau yang awal banget doa iftitah itu ya Ustazah. Nanti ini soalnya jemaah sudah dites sama saya. Alhamdulillah, jadi kebetulan saya sebagai koordinator aja Ustazah, kita menyimaknya melihat tulisan gitu. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya Ustazah, tadi kan Ustazah menyampaikan bahwa jika imam batal, makmum tidak bisa melanjutkan sholat. Nah kalau misalnya makmum batal sholat, atau misalnya ngentut misalnya, terus sebagai jemaahnya misalnya banyak, bergeser dan ada yang maju atau bagaimana Ustazah? Kalau yang bergeser itu banyak sekali ke kanan dengan yang maju itu biasanya lebih sedikit yang maju. Ya, apalagi kalau dia posisi di tengah, jadi yang bergeser banyak. Kecuali dia posisinya di ujung, yang bergeser sedikit. Maka yang tersedikit itu yang bergeser. Maksud saya untuk yang menjadi imam maju dari yang paling dekat dengan imam. Imamnya yang batal. Imamnya yang batal. Imamnya yang batal. Imam yang batal maka yang persis di belakang imam. Ya tadi soalnya Ustazah bilang kalau imam batal sholat, makmum tidak bisa melanjutkan. Kalau imamnya batal kan otomatis imam membatalkan sholatnya. Dia membatalkan sholatnya dikarenakan ini tadi pembahasannya yang anak-anak ya. Oh ya, anak-anak ya. Jadi anak-anaknya belum mumayyiz. Dia belum mumayyiz, berarti belum mengerti sholat kan? Khawatir, kenapa anak yang belum mumayyiz tidak kita jadikan imam? Khawatir di tengah-tengah sholat dia membatalkan. Gitu. Jadi kalau yang bukan imam yang sudah balik. Kalau imam yang balik dia batal, maka makmumnya maju untuk menggantikan imam. Gitu. Otomatis yang lain geser ya. Iya, betul. Kalau sholatnya bersama wanita dia tidak geser karena imamnya tetap di tengah sebarisan dengan makmumnya. Jadi tidak ada yang bergeser. Tapi kalau yang jamaah laki-laki, ya kita berjamaah dengan seorang laki-laki dan kita banyak misalnya ya, perempuan yang menjadi makmumnya ada 5 misal, kita berjamaah dengan seorang laki-laki asing yang kita tidak kenal, dia jadi imam, batal imam kita, maka salah satu dari 5 perempuan yang di belakangnya yang jadi makmumnya menjadi imamnya. Siapa yang lebih tepat? Yang tengah, yang persis di belakang imam, atau yang di tengah lah di antara mereka. Ya, Ibu. Selanjutnya silakan yang ingin bertanya. Kalau misalnya kita lagi safar,
terus kita ikut berjamaah. Nah untuk qosornya itu gimana Ustaz ya? Misalnya kita sholat zuhur, berarti kan ikutin imam. Nah untuk qosor asarnya gimana? Mau jamaah asar? Iya maksudnya ya kita lagi safar, terus kita sholat zuhur bersama imam di masjid. Iya. Nah untuk qosornya tuh kan asalnya mau saya qosor. Iya. Nah itu bagaimana? Setelah salam. Setelah salam bersama imam, mengikuti jamaah bersama imam, salam bersama imam. Setelah itu kita berdiri sendiri untuk melanjutkan sholat jamak. Apakah itu jamak saja atau jamak qosor. Jadi yang bersama imam misalnya 4 tidak dikosor, ketika menjamak jadinya 4 kah atau 2, tergantung ibu niatnya apa jamak saja atau qosor. Kalau qosor 2 saja. Tapi tetap kita harus ngikutin imam dulu ya? Iya, sampai selesai. Jadi tidak boleh kita, kan saya qosor 2 rakaat saya salam gitu ya. Imamnya belum salam. Nah, ini tidak. Kalau berjamaah bersama imam karena kita safar, maka tetap yang menjadi imam mukim kita ikuti sampai selesai sholatnya. Kedua Ustazah, kalau misalnya kita berjamaah sesama akhwat, terus kalau misalnya imam itu salah bacaannya, bolehkah kita menyambung? Sesama akhwat ya? Ya, sesama boleh. akhwat, boleh. Pertama ingatkan dulu subhanallah. Dia tidak berusaha berarti ada yang ngingetin ada yang salah nih bacaan saya. Ya kalau salah bacaan. Kemudian dia koreksi sendiri dulu, berusaha mengoreksi, kemudian dia koreksi sendiri. Jika benar ya sudah. Tapi jika tidak dia berusaha diam lama, baru kita kasih tahu ayatnya. Ya, jadi kasih kesempatan dulu sama imam untuk perbaiki bacaan yang terlupa atau yang tertinggal atau 1 rakaat atau satu ayat dari yang dia baca. Oh jadi nggak boleh langsung nyambung ya, langsung nyambung nggak boleh? Iya. Ditunggu dulu? Iya, ditunggu dulu, diperingatkan dulu. Imamnya berusaha, kemudian baru kita gitu. Baik, syukuran saja. Iya, Ya, sebentar ibu ini dulu. Tanya Ustazah, misalnya kita sholat bersama mahram, suami misalnya, apakah kita harus pakai qomat gitu? Enggak usah ya? Iya. Jadi adzan dengan iqamah itu begini, adzan adalah pengumuman sudah masuknya waktu sholat agar yang jauh datang berkumpul ke satu tempat tersebut. Itu adzan. Iqamah adalah pengumuman, sama dengan adzan, pengumuman. Tapi buat orang yang sudah dekat, yang sudah hadir, agar sama-sama berdiri memulai merapatkan barisan, itu iqamah. Jadi kalau adzan untuk yang jauh, iqamah untuk yang dekat. Kalau berdua dengan suami, kan berdua, tidak ada mengajak yang lain ya. Tanpa iqamah, karena kalau suaminya bilang mulai gitu, kalimatnya mulai. Atau tidak mulai, tapi dia sudah berdiri saja. Kemudian kita tahu, ini maksudnya untuk sholat sudah mulai, maka tanpa iqamah. Kalau suami ingin tidak mengatakan kata mulai, tapi dia beriqamah, silahkan. Tapi tujuan iqamah itu adalah memberi kode pengumuman bahwa sholat akan dimulai bagi orang yang sudah hadir, yang sudah dekat, agar segera berdiri gitu. Satu. Sunnah. Boleh ya. Boleh. Ustazah bisa satu lagi. Iya. Misalnya suami lagi sholat terus salah bacaannya, kita gimana Ustazah? Iya. Mengoreksinya kan nggak boleh kan? Iya. Terus gimana tuh jadinya? Hanya menepukkan tangan saja. Terus setelah menepukkan tangan dia kan masih kadang salah. blank gitu kan? Terus gimana tuh Ustazah? Tetap dia harus tahu di mana. Tidak kita melanjutkan bacaan, tidak kita memberi kata-kata apa. Gitu. Iya. Siapa tadi yang ingin bertanya? Iya. Saya mau tambung yang tadi yang Mbak Nila bilang yang itu komah ya. Kalau misalnya sama anak, iya sama. Anak yang memulai kan ini nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Tapi kalau orangnya banyak, ada anak, ada sepupunya, ada ponakan gitu ya, ramai di rumah, maka iqamah supaya yang lain tahu. Itu lebih utama daripada kalimat kita, ayo anak-anak, ayo cepet mulai. Itu malah tidak mendapatkan sunnah. Jadi sunnah
dengan kalimat pengumuman yang lain itu tentu berbeda, kalimatnya berbeda ya, dan seruannya juga mengikuti bagaimana Rasulullah mengumpulkan orang baik yang besar maupun yang kecil, anak-anak ataupun dewasa, untuk memberi kode kita akan mulai sholat dengan iqomah. Ustazah mau satu lagi, saya kan sambungan tadi. Yang saya mau tanya ini Ustazah, kalau kita selesai sholat, kadang kan anak-anak ini kan habis sholat ini cium tangan kedua orang tuanya. Nah itu harus atau tidak? Sama saya juga bisa, saya sholat sama suami juga, misal berdua doang gitu kan, berdua aja mendukan suami, saya juga perlu cium tangan atau tidak usah atau bagaimana Ustaz? Iya, tidak ada syariatnya. Tidak ada ya. Iya. Jadi habis selesai udah tidak perlu salaman ya Ustaz. Iya. Selesai sholat yang disunahkan adalah zikir setelah sholat. Iya. Kadang kita karena itu sudah membudaya, sedang zikir terganggu. Dikarenakan ada orang yang mau salam-salam, yang kadang serombongan anak-anak atau bahkan ibu-ibu yang mau duluan pulang tapi dia ingin salam-salam dulu. Akhirnya kita sedang zikir terganggu, terputus jadi. Iya, jadi yang benar tidak mengganggu orang yang sedang berzikir. Ya, kalau mau pulang saja. Jadi kapan disalamnya? Kalau ingin bersalaman, kan bukankah salaman itu menggugurkan dosa? Setelah di luar. Ya, setelah orang sudah selesai zikir, selesai doa, selesai ba'diyah, jadi dia tidak terganggu. Ini sekarang di rumah Ustazah. Iya, di rumah pun. Jadi kita harus kasih pengertian ke anak-anak gitu. Iya. Jadi habis sholat nggak usah, biar zikir dulu, itu lebih utama. Udah selesai mama zikir, anak-anak zikir, suami zikir, sholat selesai, zikir sudah selesai, doa sudah selesai, selesailah semua aktivitasnya. Ingin salam silakan. Ya, tapi itu tidak menjadi rangkaian sholat. Yang salah dikira itu menjadi rangkaian sholat. Seolah-olah kalau sudah selesai zikir, sudah selesai sholat, kalau belum salam rasanya belum sempurna sholatnya, padahal itu tidak masuk dalam rangkaian sholat. Terima kasih. Bulis? Tidak ada, jadi tidak usah. Iya, kalau itu iya, jadi tidak ada hubungannya salaman dengan sebelum atau sesudah sholat. Baik akhwat, untuk bacaan pertama ini ada titipan pertanyaan masalah haid Ustaz. Jadi teman itu haid, jadi udah istihadah gitu, haid terus gitu. Iya. Nah, dia pertanyakan apakah dia libur sholatnya itu mengikuti pada saat dia masih normal haidnya. Iya. Nah, betul. Ya, karena dia istihadah maka mengikuti normal haidnya. Jadi dia tetap berhenti haid. Iya, betul. Misalnya istihadahnya berkelanjutan dalam sebulan itu. Iya, haid terus. Maka yang dia anggap sedang haid, yang bukan sedang istihadah adalah mengikuti bulan terakhir dia haid. Misalnya bulan terakhir dia haid bulan September misal ya, itu November misal, itu dari tanggal 7 ke tanggal 14 misal, maka di Desember ini setelah yang bulan November lalu berkelanjutan nih sampai Desember, sampai sekarang. Nah, di tanggal berapa dia nanti dianggap haid? Mengikuti bulan yang lalu, tanggal 7 gitu itu, ya. Jika dia terbiasa setiap bulan 7 hari, maka tanggal 14-nya dianggap sudah selesai haidnya, tanggal 15-nya istihadahnya. Gitu. Syukran Ustaz. Iya. Baik, kita ke bacaan sholat. Akhwat, bacaan sholat dimulai dari takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar dengan 3 keadaan. Bisa ucapan dulu Allahu Akbar baru mengangkat tangan. Bisa bersamaan dengan mengangkat tangan Allahu Akbar. Bisa duluan walaupun memulainya bersamaan tapi gerakannya udah selesai, akbarnya belum. Ya, jadi itu 3 keadaan. Tapi itu mengucapkannya Allahu Akbar itulah yang dianggap takbiratul ihramnya. Adapun gerakan mengangkat tangannya sunnah. Ya. Kemudian setiap perpindahan gerakan mengucapkan Allahu Akbar yang sama, kalimatnya Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Huwak itu salah. Ya. Allahu ak. Ya. Ini perhatikan bacaan ini Allahu Akbar. Banyak sekali orang membacanya Allahu Ak. Salah ya. Kemudian masuk ke
Bacaan sholat yang pertama adalah doa iftitah atau istiftah. Ada 3 yang orang kadang baca, Allahumma ba'id baini wa baina, kemudian wajjahtu wajhiya. Hanya saja yang wajjahtu wajhiya tidak dari Allahu akbar kabiro, tapi dari wajjahtu wajhiya. Hanya saja sebetulnya wajjahtu wajhiya itu panjang bacaannya. Orang mengambil setengah, hanya sampai wa ma ana minal musyrikin. Ya, wa ma ana minal musyrikin. Itu seharusnya masih panjang lagi. Ana termasuk tidak mengamalkan yang ini ya. Ana pakai Allahumma ba'id. Jadi ana enggak hafal nih lanjutannya. Yang ana hafal hanya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, ya itu jangan terbalik. Mana yang wa ma ana minal musyrikin dan wa ana minal muslimin, ini juga jangan terbalik karena sama-sama ada wa, sama-sama ada ana. Kemudian lanjutannya itu panjang. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dzambi faghfir li dzambi jami'a. Ada di halaman 108. Panjang itu bacaannya sebetulnya, tapi orang banyak tidak sampai situ. Belum pada tahu. Ya. Nah, yang biasa di sini Allahumma ba'id kah? Ya, itu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Itu semua yang hafal ya? Yang di sini. Rata-rata hafal itu kah? Baik. Bisalji wal ma'i wal barad ya. Bisalji. Yang dulu kadang ada yang bil ma'i wal salji wal barad ya, tapi boleh. Habis ini ternyata bisalji. Iya. Ya. Kemudian ada yang terpendek. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu terpendek. Ada yang baca itu di sini? Belum mengenal Ustazah. Enggak ya. Baik. Karena yang biasa Allahumma ba'id dan ana ingin antunna mudah-mudahan sudah hafal semua. Kalau kita tes satu-satu bacaannya sepertinya waktunya yang kurang. Oh iya, gini aja Ustazah. Ini dari panitia mungkin untuk yang ingin ya menyetor ya di bacaan takbiratul ihram. Doa istiftah ya. Allahumma ba'id baini. Kan sudah dites nih, tapi kebanyakan yang hadir ini pada nggak ikut program itu, Ustazah. Oh gitu. Tapi ada juga sih sebenarnya. Akhwat, ana serukan, ana aja jadi kami insya Allah akan kasih ini hadiahnya buku saku bacaan sholat insya Allah. 3 penyetor dapat hadiah buku saku. Silakan Ustazah. Doa istiftah aja ya Ustazah. Boleh. Karena hanya waktunya sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan untuk yang lain. Silakan bagi yang ingin menyetor doa istiftah, doa Allahumma ba'id baini dengan artinya. Silakan. Siapa? Nah, ini kan untuk menguji kemarin kita sudah ya. Jadi di program MT Darul Razak ini ada setoran bacaan doa-doa dan bacaan sholat. Tapi yang mengikut memang cuma sedikit. Nah di sini pelajarannya bagaimana kita sholat kita untuk khusyuk kalau kita tidak memahami artinya. Maka kalau kita tidak paham bahasa Arab, maka kita hafalkan dengan artinya Ustazah. Iya. Silakan. Allahumma itu ya Allah, ba'id jauhkanlah, ba'idni jauhkanlah aku, ba'id baini wa baina khotoyaya jauhkanlah antara aku dan antara dosaku. Jadi jauhkan kita dari dosa. Kama ba'atta sebagaimana engkau menjauhkan bainal masyriq wal maghrib antara timur dan barat. Itu arti yang pertama. Kita minta dijauhkan dari dosa sebagaimana jauhnya timur dan barat. Maksudnya nggak akan ketemu, timur dan barat tuh nggak akan ketemu. Kita ingin jangan ketemu dosa. Itu minta sama Allah. Kemudian Allahumma naqqini minal khotoyaya. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahanku. Kama yunaqqas saub sebagaimana engkau bersihkan as-saubul abyad, baju yang putih, kain yang putih, minat danas, dari kotoran. Jadi kita ingin betul-betul noda-noda itu hilang. Seperti
digambarkan seperti pakaian putih yang terkena noda, tertetes, ternoda lah dari kotoran-kotoran. Nih ibu-ibu nih biasanya udah heboh kan cari pemutih. Nah ini ingin kita Allah membersihkan kotoran kita dari dosa-dosa kita dari kotoran, ya sebagaimana putihnya kain yang terbersihkan. Kemudian Allahumma ghsilni, ya Allah cucilah, basuhlah, ya silni aku min khotoya, ya dari dosa-dosaku, bersihkan dosaku, cuci dosaku, bisalji dengan air salju, wal ma dan air. Jadi salji itu salju es, ma air, wal barad dan embun. Ya, jadi kita minta agar Allah membersihkannya dengan apa? Es, air, embun, dengan sesuatu yang luar biasa. Itu tiga-tiganya itu, es, air dan embun. Kalau kata-kata barad itu Ustazah ada juga yang mengartikan es ya. Yang es, yang salju. Iya, barad, embun. Ya, jadi di buku Ustaz Yazid itu Dzikir Pagi Petang itu dia mengartikannya dengan salju, air dan air es. Tapi di sini dengan embun. Iya, yang benar barad, embun. Embun ya. Air yang es itu salju. Salju es. Salju itu artinya air es. Sebagaimana kita mengenal salju. Salju itu kan es. Nah, jadi salju itu artinya es atau salju. Ya. Baiklah teman-teman, Ya, ada siapa nggak yang ingin yang setoran? Kayaknya nggak ada setor? Ustazah ya. Kalau Mbak Ani ya setoran. Mbak ini yang mengikut program soalnya. Oh nggak bersedia. Nah andainya nggak ada yang bersedia, mungkin program untuk hafalan pekan depan ya. Iya. Khusus doa istiftah ini doa istiftah saja akhwat antuna hafalkan. Bulan depan atau pekan depan? Bulan depan. Oh iya maksudnya bulan depan. Ya. Insya Allah ketika giliran ana mungkin maju tiga gitu ya. Kalau malu sendiri-sendiri dan supaya waktunya cukup. Sekaligus ana tanyakan artinya. Ya, jadi antuna hafalkan. Perhatikan huruf-hurufnya ba'id, ya jangan ba'id, tapi ba'id, jauhkanlah. Kemudian kalimat masyriq, jangan masriq, shin. Lalu huruf khotoya itu diulang beberapa kali, khotoya, kesalahan, ya huruf kedua aku, kesalahanku, dosaku. Khotoya, ya. Jadi khotoya, ya jangan dibaca pendek semua. Khotoya, ya atau khotoya, ya dua-duanya panjang, salah. Khotoya, ya. Lalu huruf berikutnya perhatikan as-salji, huruf sa. Jangan sa, karena salju hurufnya s, sin, ya. Jadi ini sa. Ujung lidah di belakang gigi seri atas. Sa itu makhrajnya. Salji wal ma wal barad. Jika itu yang memang antuna hafal, ana tidak suruh yang lainnya, yang subhanakallahumma bihamdik tidak, wajhat wajhiyah juga tidak, ya. Hanya saja biasanya Rasulullah salat malam pakai wajhat wajhiyah, salat siang Allahumma ba'id. Ya, antuna hafal biasanya Allahumma ba'id, silakan nanti ana koreksi pada pertemuan yang akan datang. Ana pengennya sih semuanya ya, jangan 3 orang saja. Ya. Bagi yang belum mengikuti programnya, ikuti. Ya, sekaligus persiapan sebulan ini sebelum bulan depan ana persilahkan membacanya. Ya, jadi ikuti, masih ada waktu sebulan, masih dibukakan pendaftaran Bu Lilis? Masih Ustazah. Baik. Sudah di kelas 2 ini Ustazah. Oh, malah iya. Jadi kalau bisa salah satu ya cara kita untuk membuat khusyuk dalam sholat kita adalah mengerti bacaan sholat itu sendiri. Selain itu bisa menghilangkan lupa. Ya, kita karena sambil memantau bacaannya artinya, jadi tidak lupa ini udah gerakan apa, ini udah berapa kali, ini sudah rakaat berapa, insya Allah begitu. Baik, Afwan, sampai di sini bahasan kita karena tidak ada yang maju, Bu Lilis. Nah Ustazah, pokoknya program bulan depan ya. Insya Allah. Nah, kafahuna ya akhwat, sampai di sini kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala ihtimamikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.